Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Menikmati usapan lembut tangannya. Arsen menghela nafas pelan lalu mengangguk. Ia kembali mencium kening Anindya untuk yang kesekian kalinya. Baiklah, saat sampai di hotel kau harus makan ya. Tutur Arsen mendapat anggukan kepala dari Anindya. Arsen dan Anindya dijemput oleh orang suruhan Arsen. Mereka langsung menuju hotel yang akan menjadi tempat mereka tinggal selama beberapa hari di negara orang. Sesampainya di hotel, Arsen memesan 2 kamar untuknya dan Anindya. Awalnya ia ingin memesan 1 kamar saja. Namun ia takut membuat Anindya was. Meski kenyataannya nanti ia pasti akan lebih banyak tidur bersama Anindya. Tak apalah membuang uang, toh uangnya banyak bahkan mampu jika membeli 1 gedung hotel bertingkat puluhan lantai itu. Ayo, ajak Arsen menggenggam tangan Anindya tiba-tiba. Anin menurut saat Arsen membawanya ke dalam lift, menekan angka 18 yang merupakan lantai kamar mereka berada. Sesampainya di lantai tujuan, Arsen melihat nomor di pintu lalu terhenti saat tahu itulah kamarnya dan Anindya. Bersebelahan. Ini kamarku dan itu kamarmu, ucap Arsen memberikan kunci kamar pada Anindya. Kita tidak satu kamar, Pak, tanya Anindya asal ceplos. Maksud saya, baiklah, lanjut Anindya saat menyadari ucapan bodohnya. Arsen terkekeh, ia kembali mencium kening Anindya lalu turun mengecup bibir wanita itu dengan cepat. Istirahatlah, tutur Arsen membuat Anindya mengangguk dan segera masuk ke dalam kamarnya. Setelah makan malam bersama, Anindya dan Arsen memutuskan untuk langsung kembali ke kamar masing-masing. Mereka tak mau membuang tenaga untuk esok hari dalam mengurus pekerjaan. Anindya baru saja selesai mengganti pakaiannya dengan sebuah linge. Bukan karena ia mau mengenakannya, namun karena ia tak punya baju selain linge. Itu yang dibelikan Arsen entah berapa. Anindya naik ke atas ranjang. Ia hendak mematikan lampu kamar namun terhenti saat pintu diketuk. Anindya mengerutkan keningnya. Ia melirik jam lalu turun. Anindya mengintip dari celah kecil di tengah pintu dan melihat ternyata Arsen yang datang. Anindya membuka pintu kamarnya. Pak Arsen, ada apa? Tanya Anindya dengan hanya kepalanya yang terlihat. Arsen mengerutkan keningnya.
Kenapa hanya kepalamu yang keluar begitu? Kau sedang apa? Tanya Arsen balik. Pak, saya sudah ingin tidur, jawab Anindya terbata. Ya sudah baiklah, aku juga ingin tidur denganmu. Entahlah kenapa tiba aku ingin memelukmu, ucap Arsen seraya mendorong pintu kemudian masuk. Anindya melototkan matanya saat Arsen sudah menutup pintu kamar. Ia hendak berlari namun kakinya tanpa sengaja menyandung karpet bulu yang menjadi alas. Tubuh Anin hampir saja terjerembab ke lantai jika Arsen tak sigap meraih pinggangnya. Asa, apa kau tidak bisa berhati? Hati, tanya Arsen dengan posisi masih memeluk tubuh Anindya. Maaf, Pak, jawab Anindya pelan. Arsen menghela nafas. Ia bukannya melepaskan pelukannya, justru malah semakin erat. Tangannya yang satu ia lingkarkan di leher wanita itu dengan hidung yang menghirup dalam aroma memabukkan dari tubuh Anin. Pak, sudah malam, ucap Anindya berusaha mengatur nafasnya. Asa, kenapa kau wangi sekali? Bukannya membalas ucapan Anin, Arsen malah memuji wanita itu. Entah sengaja atau tidak, tangan Arsen mengusap perut Anin yang mana semakin membuat tubuh wanita itu berdesir. Anin memejamkan matanya menikmati usapan lembut tangan Arsen, usapan yang mungkin sudah sangat diinginkan oleh bayi dalam kandungannya. Anindya menggigit bibirnya. Ia membalik badan lalu memeluk Arsen secara tiba-tiba. Ia menenggelamkan wajahnya di dada bidang Arsen dengan suara isakan kecil dari bibirnya. Anggaplah ia terharu akan perlakuan Arsen pada bayi dalam kandungannya itu. Sementara Arsen yang mendapat perlakuan aneh hanya bisa membalas pelukan wanitanya. Ia mengusap lembut punggung Anindya dan mencium kening wanita dalam pelukannya dengan hangat. Sudah malam, ayo tidur, ajak Arsen lalu menggendong Anindya ala bridal style tanpa menunggu jawaban Anin. Arsen merebahkan tubuh Anindya perlahan ke ranjang. Ia menyelimuti tubuh wanita itu sampai batas perut lalu ikut berbaring di sebelahnya. Akhir aku merasa ada yang aneh pada dirimu, Asa. Celetuk Arsen membuat Anindya kesulitan bernafas. Maksud Anda? Tanya Anindya tak mengerti. Kau seakan ingin selalu dekat denganku, jawab Arsen diakhiri tawa yang keras. Anindya melototkan matanya. Ia menarik bantal di bawah kepalanya lalu memukuli Arsen yang telah bicara asal-asalan. Sudah jelas Arsen yang mendatangi kamarnya, tetapi justru dirinya yang disalahkan.
Hahaha, ampun, Asa. Aku hanya bercanda, tukas Arsen dengan kedua tangan yang berusaha melindungi tubuhnya. Anindya menghentikan aksi pukul Arsen, ia menekuk wajahnya. Anda yang datang kemari dan justru menyalahkan saya, sudah melempar batu malah sembunyi tangan. Gerutu Anindya kembali berbaring dengan posisi membelakangi Arsen. Arsen tersenyum simpul, ia mendekati Anin lalu memeluk tubuh mungil itu dengan erat. Tangan Arsen kembali mengusap perut Anindya dengan seduktif dan bibir yang tak henti menciumi bahu Anindya yang terbuka. Kau makan banyak ya akhir ini sampai perutmu lebih besar, ucap Arsen tepat di telinga Anindya saat merasakan Anin lebih gemuk. Jantung Anindya terasa seperti sedang maraton. Ia memilih untuk pura tidur daripada menjawab pertanyaan Arsen yang akan membahayakan dirinya juga. Kau sudah tidur ya? Baiklah, selamat malam sayang, ungkap Arsen lalu mencium kening Anindya dengan dalam. Arsen semakin mendekap tubuh Anindya dengan erat, matanya mulai terpejam dengan kantuk yang mulai menyerang. Arsen tertidur begitu pulas jika bersama Anindya. Ada kehangatan tersendiri yang ia dapatkan dari tubuh wanita mungil yang menjadi tawanannya. Keesokan harinya, Arsen dan Anindya mulai datang ke cabang perusahaan Arsen yang sedang mengalami penurunan. Akibat penggelapan dana dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan tersebut. Arsen telah duduk di kursi ruang rapat dengan gagah dan begitu berwibawa, sementara Anindya berada di sebelah kirinya untuk mencatat segala isi dalam rapat. Bagaimana perusahaan bisa sampai turun seperti ini? Tahun lalu perusahaan ini menduduki puncak teratas dalam penjualan dibanding cabang yang lain. Tanya Arsen, matanya melirik satu persatu peserta rapat yang ada. Maafkan kami, Pak, itu semua terjadi di luar kendali kami, jawab manajer perusahaan mewakili. Manajer pemasaran, Anda bisa menjelaskan lebih detail lagi apa yang dimaksud oleh Pak Anwar, tanya Arsen pada bagian pemasaran perusahaan. Semua terjadi di luar kendali, Pak. Kami tidak tahu jika bagian keuangan akan menggelapkan dana sampai miliaran seperti itu. Bahkan berhasil membobol abis data penting perusahaan, jawab bagian pemasaran menjelaskan. Di mana bagian informasi? Tanya Arsen melirik satu persatu peserta rapat. Beliau pergi bersama bagian keuangan setelah melakukan kerjasama untuk merugikan perusahaan, Pak, jawab manajer sedikit takut. Arsen menggebrak meja hingga membuat semua peserta rapat termasuk Anindya terjingkat kaget karenanya.
Anindya melirik Arsen yang terlihat sedang begitu emosi setelah mendengar penjelasan dari semua bawahannya. Meski sejujurnya ia tak paham dengan bahasa yang mereka gunakan. Kenapa bisa sampai kebobolan? Bagaimana sistem keamanan perusahaan ini? Bentak Arsen dengan sorot mata penuh amarah. Kami minta maaf, Pak. Lain kali kami akan lebih berhati-hati, ucap manajer perwakilan. Saya tidak peduli dengan uang yang mereka bawa lari. Yang saya takutkan adalah data penting perusahaan. Dan saya tidak mau tahu, bagaimanapun caranya kalian harus menstabilkan kembali perusahaan ini. Atau saya akan benar memecat kalian semua dan menutup cabang ini, pungkas Arsen lalu bangkit dari duduknya. Semua peserta rapat dan Anindya ikut bangun dari duduknya. Arsen keluar dari ruangan disusul oleh Anindya. Kami permisi, selamat siang, pamit Anindya dengan sopan. Anindya mengikuti langkah Arsen masuk ke dalam lift. Pria itu terlihat lebih tenang namun matanya masih menyiratkan banyak amarah di dalamnya. Anindya tersenyum simpul. Ia meraih tangan Arsen lalu mengusapnya pelan. Saya tahu Anda marah, Pak. Namun mereka semua juga pasti sudah berusaha untuk membuat semuanya kembali baik. Anda tenanglah. Saya yakin karyawan di sini sangat berkualitas, tutur Anindya dengan lembut. Arsen menatap wajah cantik Anindya dengan seksama, melihat senyuman wanita itu benar-benar berhasil mengurangi amarah dalam dirinya. Arsen mengusap pipi Anindya lalu mencium bibir wanita itu secara tiba-tiba. Anindya melototkan matanya. Saat ini mereka berada di tempat umum. Bagaimana jika sampai ada yang memergoki mereka seperti ini? Anindya mendorong dada Arsen menjauh. Nanti dilihat karyawan yang lain, Pak, ucap Anindya pelan. Arsen terkekeh. Ia mengangkat dagu Anindya lalu mencium gemas pipi Anindya yang memerah. Wajahmu merah, Asa. Kau demam atau gugup? Tanya Arsen usil. Pak, berhenti menggoda saya, tegur Anindya tanpa menatap Arsen dan terus saja menunduk. Arsen tak membalas. Ia malah merengkuh pinggang Anin lalu mengajaknya keluar saat pintu lift telah sampai di lantai tujuan mereka. Arsen masuk ke dalam ruangannya bersama Anin. Astaga, indah sekali, pekik Anindya melihat pemandangan kota Acapulco. Tapi tidak lebih indah darimu, balas Arsen tiba-tiba memeluk Anindya dari belakang. Anindya menahan nafasnya. Ia terdiam merasakan pelukan Arsen yang akhir ini terasa begitu hangat, bahkan perlakuan pria itu berubah dan tak memaksa dirinya lagi.
Kau tahu, Asa, aku paling suka memelukmu seperti ini. Tubuh kecilmu seakan habis dalam pelukanku. Celetuk Arsen dengan wajah yang tenggelam di perpotongan leher Anindya. Anindya memejamkan matanya. Ia menghela nafas lalu mengusap tangan Arsen yang melingkari pinggangnya dengan apik. Boleh saya tanyakan sesuatu, Pak? Tanya Anindya ragu. Balas Arsen berdehem karena begitu menikmati kehangatan tubuh Anindya. Jika Anda sudah bosan dengan saya, apakah Anda akan benar membuang saya, Pak? Tanya Anindya berusaha mengatur nafasnya yang perlahan sesak. Asa, aku sedang tidak ingin membahasnya. Jawab Arsen membuat Anindya tersenyum remeh. Kapan itu datang, Pak? Kapan Anda bosan dengan saya dan melepaskan saya? Tanya Anindya masih terus membahasnya. Asa, tegur Arsen masih berusaha untuk sabar. Saya tahu posisi, Pak. Bukankah wajar saja jika bertanya? Ucapan Anindya terhenti saat Arsen tiba membalik dan membenturkan tubuhnya ke dinding kaca di sana. Asa, aku sedang tidak ingin membahasnya. Kau harus tahu batasanmu, gertak Arsen dengan kedua tangan mencengkram kedua sisi bahu Arsen kasar. Saya sangat tahu di mana batasan saya, karena itulah saya mempertanyakan kebebasan saya. Timpal Anindya masih berusaha untuk berani. Asa, bentak Arsen tepat di depan wajah Anindya. Bersambung.